dodol kelawang, dodok-dodok, mbah gitu loh. Saya lihat nggak ada. Jalan mulai dari Desa Mantingan, Kecamatan Bulu ke selatan sampai perbatasan antara Kabupaten Rembang dan Blora. Kanan kirinya diapit hutan yang masih cukup lebat. Pandangan saya tertuju pada sebuah rumah di pinggir jalan dekat tikungan tajam sebelah utara gapura perbatasan. Tikungan ini dikenal sebagai jalur tengkorak karena kerap terjadi kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa. Tapi siapa sangka, rumah satu-satunya dekat tikungan tersebut dihuni oleh seorang wanita pemberani. Namanya Sri Haryati, berusia 68 tahun. Secara administratif, rumah berdiri di turut tanah Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Namun jaraknya dengan Desa Kadiwono lumayan jauh, sekira 2 km. Saat saya datang kali pertama, Sri Haryati menyambut dengan ramah. Bahkan sering tertawa lepas karena wanita yang mempunyai 6 anak ini merupakan sosok humoris. Ia mengisahkan tanah yang ditempati dulu milik kakek neneknya. Singkat cerita, tanah dijual kepada orang lain, warga Kabupaten Blora. Pemilik tanah kemudian membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal penjaga tandon air di sebelah rumah. Banyak yang tidak berani menempati. Hingga akhirnya Sri Haryati ditawari untuk tinggal di rumah tersebut. Karena suami dan ibunya sudah meninggal dunia, sedangkan anak-anaknya telah berkeluarga, Sri memilih menerima tawaran, mau tinggal sendirian di lokasi terpencil. Tahun 2021 ini, bahkan sudah genap menempati selama 10 tahun. Dulunya saya itu mau pulang ke rumahku sendiri sama anakku Nah, Umi itu nggak boleh buat rumah ini, aku buat kembah, buat siapa-siapa. Saya itu sudah suruh orang cari orang kemana-mana, saya suruh nunggu di sini, nggak mau, nggak berani. Kenapa nggak berani? Nggak tahu. Tapi ibu berani? Ada berani, juta mau 10 tahun. Sri membenarkan oleh masyarakat setempat kawasan sekitar rumahnya dikenal angker. Selain beberapa kali terjadi kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa, kondisinya juga sangat rimbun oleh pepohonan. Ia menyebut belum pernah melihat langsung makhluk halus. Namun ia merasa ada 2 sosok anak kecil yang kerap membayanginya manakala dirinya terlalu lama pergi meninggalkan rumah. Ketika malam, pintu rumahnya beberapa kali juga pernah diketuk. Terdengar suara memanggil, "Mbah, Mbah." Saat ia membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bagi Sri, hal-hal seperti itu dianggap biasa. Yang terbaru, ada kernet truk kebetulan menumpang parkir di halaman depan rumahnya. Istirahat di atas truk, tiba-tiba lewat tengah malam, sang kernet berteriak-teriak meminta tolong, menggedor kaca jendela kamarnya. Sri sebatas menenangkan yang bersangkutan agar tidak terlalu larut dalam ketakutan. Halus ya tadi saya bilangnya anak kecil 2 situ, kalau aku di rumah anakku 10 hari itu aku sudah diparani. Suruh pulang? Gimana tuh bilangnya? Ya gitu, saya bilang, Mbah, mulai Mbah, aku rano kancane Mbah. Pulang. Ya, pulang Mbah itu. Kalau menampakkan diri di sini ya pernah ya? Kalau nampak di sini aku nggak tahu pernah. Kalau itu loh, dodol kelawang, dodok-dodok, mbah gitu loh. Saya lihat nggak ada. Ibu nggak takut? Enggak. Biasa. Aku ya nggak merinding, ya nggak apa-apa. Kemarin tuh ya ada ini kernete ini tidur di motor ini. Nah, artinya kan pulang malam jam 1 malam. Jam 1, jam setengah 12 baru datang. Terus Hardi tidur sini, Kernete tidur di situ. Jam 1 malam katanya digerauti. Iya. Ya manggil-manggil saya sama Dodoki itu jendela kaca. Wah. Loh, apa iki? Langsung, Mbah, ngakno, Mbah. Gitu lah aku terus tanya, ada apa kan gitu. Mbah, ada orang tuh
mripate gede mencorong gitu loh. Ora ana, kulangan ngoten. Nggak ada di sini tuh nggak ada apa-apa, nggak ya tenan, Mas. Aku gak tahu diroyo apa-apa. Tidak pernah di. Enggak, tapi katanya orang-orang di sini tuh ya ada sundel bolong, ada ya aku ya nggak tahu. Nggak Dan tidak pernah pernah. terpikirkan ya. Enggak. Malam tidur bisa nyenyak di sini. Ya bisa kalau sudah kian santang aku tidur. Sri mengungkap sisi positif tinggal sendirian tanpa tetangga, membuat hidupnya tenang dan nyaman. Lagi pula, sejauh ini tidak pernah ada pelaku berbuat jahat. Sisi kekurangannya, ia sering kesulitan mencari bahan belanjaan untuk keperluan memasak. Kesulitannya hidup di lokasi terpencil apa, Bu? Misalnya cari belanja susah gimana? Ya ini tadi. Kalau nggak ke pasar, kalau cari belanja ya itu tadi. Iya, kalau nggak ada lewat ya nanti terus beli di situ mateng gitu ya. Meski memasuki usia senja, Sri masih giat bekerja sebagai penjual rempeyek, kuliner gorengan makanan ringan. Rempeyek dititipkan ke warung-warung dan dijual ke pasar Medang Blora. Ia tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Meski hidup seadanya, Sri meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi umatnya ketika mau berusaha. Kumpul saja sama salah satu anak misalnya, diajak gitu. Enggak, Ibu nggak mau misalnya. nggak mau aku, nggak kerasan. Tetap milih. Iya, milih di sini kan kerja sendiri tenang. Kalau aku buat rempeyek itu kan buat kesibukan ya badanku sendiriin loh. Kok dijual gini ya tak titip ke warung gitu, warung semen sana tak kerdus. Nanti kalau ada yang beli sini ya tak Layani. iya gitu. Nggak pernah. Besok nggak ada saya makan, aku nggak susah. Gusti Allah itu nggak tidur, pasti kasih makan. Aku ya gitu saja.